Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para penggemar dan pecinta sinetron Cinta Dua Pilihan dimanapun Anda berada. Masih tetap bersama Mimin yang tentunya kali ini akan memberikan sedikit ulasan tentang sinetron Cinta Dua Pilihan yang tentunya semakin seru serta menarik lagi untuk kita saksikan. Nah guys, yang dimana di episode kali ini terlihat jika saat ini Fatir sedang mengisi bensin ya guys, karena saat itu mobilnya tidak mau menyala. Yang dimana saat itu terlihat jika Fatir pun langsung mengambil bensinnya tersebut dan akan mengisikan bensinnya itu. Yang dimana saat itu dirinya pun tidak mengetahui jika ternyata Mita akan masuk ke dalam mobilnya tersebut. Yang dimana saat ini terlihat jika Mita pun dirinya begitu sangat kebingungan karena menghindari Regi dan juga anak buah Mami Corla. Yang dimana saat ini terlihat jika Mita pun dirinya sedang mencari cara supaya dirinya pun bisa menghindari Regi dan juga kawan-kawannya. Dan saat ini Mita pun berpikir jika dirinya pun harus pergi meninggalkan dunianya tersebut dan dirinya tidak peduli apapun yang akan terjadi kepada dirinya. Yang penting saat ini dirinya harus melepaskan dirinya dari genggaman Mami Corla. Yang dimana saat itu terlihat jika Regi dan juga anak buah Mami Corla terlihat menuju ke arah Mita. Namun saat itu Regi tidak melihat keberadaan Mita, yang dimana saat itu Mita pun langsung panik dan mencari cara supaya dirinya pun tidak tertangkap oleh mereka lagi. Dan saat itu juga Mita pun melihat jika bagasi belakang mobil Fatir pun terbuka ya guys. Namun karena panik, saat itu Mita pun langsung saja masuk ke dalam mobil tersebut, padahal dirinya tidak mengetahui jika mobil itu adalah mobil Fatir. Karena saat itu dirinya spontan saja melihat mobil yang bagasi belakangnya terbuka dan dirinya pun berniat akan sembunyi di mobil tersebut. Namun ternyata keberadaan Mita di mobil bagasi Fatir saat itu ternyata diketahui oleh Clara, yang dimana saat itu Clara pun merasa heran apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Mita, dan terlihat jika Mita saat itu mengendap-endap untuk masuk ke dalam mobil tersebut. Karena saat itu Clara pun merasa penasaran dan dirinya pun begitu sangat terkejut, sepertinya Mita pun mempunyai rahasia tersendiri. Karena saat itu Clara pun berpikir sepertinya Mita jatuh cinta kepada Fatir. Padahal Clara pun tidak mengetahui jika ternyata Mita saat itu memang sedang bersembunyi dari Regi. Dan saat itu pun terlihat jika Vano pun begitu sangat merasa sepertinya ada sesuatu yang terjadi kepada Clara setelah dirinya melihat mobil putih tersebut. Namun saat itu Clara pun mencoba untuk menyembunyikan itu semua karena Clara tidak mau jika Vano pun mengetahui akan hal seseorang tentang wanita yang bernama Mita tersebut. Dan saat itu Clara pun mengelak kepada Vano jika dirinya mengatakan dirinya hanya panik karena dirinya baru teringat jika ternyata dirinya pun belum makan siang. Padahal dirinya sengaja menutupi itu semua karena dirinya tidak mau jika sampai Vano pun mengetahui jika ternyata di mobil Fatir terdapat seorang wanita. Dan saat itu pun akhirnya Vano pun meminta maaf karena dirinya tidak mengetahui jika Clara pun belum makan siang. Karena saat itu Vano sengaja mengajak Clara ke rumah sakit yang sehingga dirinya pun lupa untuk makan siang bersama. Dan saat itu juga Vano pun langsung mengajak Clara pun untuk mampir di restoran untuk makan siang bersama dengan Bara. Padahal di dalam hati Clara pun dirinya masih bertanya-tanya dan masih merasa penasaran apa yang sebenarnya dilakukan oleh Mita di dalam mobil tersebut. Dan sementara itu Mita yang saat ini sudah berada di dalam mobil Fatir, dirinya pun sengaja bersembunyi di situ karena takut jika anak buah Mami Corla dan juga Regi mengetahui akan hal itu. Namun saat itu Mita pun tidak mengetahui kemanakah akan mobil itu pergi karena dirinya pun tidak tahu jika mobil tersebut adalah mobil milik Fatir. Dan begitu pun juga dengan Fatir, dirinya tidak mengetahui jika di mobilnya tersebut terdapat seorang wanita. Nah guys, yang dimana di sisi lainnya ternyata kematian Sukma hanyalah hayalan dari Clara saja ya guys. Saat itu Clara memang menghayal jika Sukma tidak ada, pasti kehidupannya lebih bahagia. Yang dimana saat ini Aksa pun masih teringat ketika dirinya memeluk Sukma dan sambil menangis sambil mengatakan jika dirinya meminta maaf kepada Sukma dan dirinya pun berjanji jika Sukma hidup kembali maka dirinya akan menjadi orang yang pertama membahagiakan Sukma. Dan saat itu juga
Aksa masih teringat ketika dirinya mengatakan jika selama ini Aksa belum bisa membahagiakan Sukma. Dan saat ini terlihat Aksa pun hanya bisa memandangi Sukma dan meminta maaf karena dirinya selama ini telah egois kepada Sukma. Dan Sukma sampai saat ini pun dirinya belum juga sadarkan diri, walaupun saat itu nyawa Sukma sempat tiada. Namun ketika saat Aksa memeluk tubuh Sukma, yang dimana saat itu denyut jantung Sukma pun akhirnya kembali. Yang dimana saat itu Aksa pun begitu sangat bahagia karena dirinya tidak bisa kehilangan Sukma. Dan Aksa saat ini pun dirinya mulai berpikir sepertinya dirinya harus mulai melupakan dendamnya kepada Sukma, karena dirinya sudah mengetahui jika Sukma adalah wanita yang sangat baik hati, dan dirinya pun tahu jika Sukma memang tidak bersalah. Mungkin kepergian Raisa dan juga anaknya itu memang sudah takdir yang kuasa, yang dimana sepertinya Aksa pun kini sudah mulai menyadari jika dirinya tidak boleh menyia-nyiakan momen bersama dengan Sukma, karena dirinya tidak mau kehilangan orang yang dicintainya untuk yang kedua kalinya. Walaupun saat ini kondisi Sukma pun masih belum juga sadarkan diri, tapi Aksa pun yakin jika saat ini Sukma pasti dalam keadaan baik-baik saja dan akan segera cepat pulih. Karena dirinya tidak mau jika sampai terjadi hal seperti itu lagi kepada Sukma. Walaupun kini Aksa masih berpikir keras apa yang sebenarnya terjadi kepada Sukma ketika dirinya jatuh ke dalam danau tersebut. Dan kenapa Sukma bisa jatuh ke danau tersebut? Apakah ada seseorang yang ingin berniat jahat kepada Sukma? Sepertinya hal ini yang harus diketahui oleh Aksa lebih dalam lagi, karena Aksa tidak mau jika sampai nantinya ada orang yang masih mau balas dendam kepada Sukma selain dirinya. Dan Aksa pun tidak mau jika Fatir pun beranggapan jika ini semua adalah akal-akalan dari Aksa supaya membuat Sukma pun terluka. Namun di sisi lainnya saat ini terlihat jika Ibu Ira yang sedang bersama dengan Zahra, mereka masih merasa khawatir dengan keadaan Sukma. Dan mereka pun belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada Sukma, namun mereka kini masih menunggu informasi dari Aksa. Yang dimana saat ini terlihat jika Pak Adam pun masih merasa resah karena dirinya takut terjadi sesuatu kepada putrinya tersebut. Dan saat ini ternyata terlihat jika Ibu Ira pun begitu sangat bahagia karena Aksa akhirnya memberi kabar kepada Bu Ira dan mengatakan jika keadaan Aksa dan juga Sukma dalam keadaan baik-baik saja. Dan saat ini Aksa pun mengatakan jika Angga akan menjemput Ibu Ira dan juga Zahra untuk menjenguk mereka di rumah sakit. Dan saat itu Ibu Ira pun begitu sangat lega dan juga bahagia karena akhirnya Sukma pun bisa ditemukan dalam keadaan yang baik-baik saja. Begitupun juga dengan Pak Adam, dirinya pun begitu sangat bahagia dan akhirnya Sukma ditemukan dalam keadaan baik-baik saja. Yang dimana saat ini Ibu Ira pun pasti dirinya tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri jika terjadi apa-apa kepada Sukma. Namun di sisi lainnya saat ini Aksa pun masih tetap setia menemani Sukma karena dirinya tahu, karena saat itu Aksa pun pernah mengatakan kepada Sukma jika Aksa memang jatuh cinta kepada Sukma ketika pertama kali mereka bertemu. Dan mungkin Sukma pun merasakan hal yang sama seperti apa yang dirasakan oleh Aksa saat ini. Karena Aksa pun mengetahui jika Sukma memang kini sudah mencintai Aksa dan selalu belajar untuk menjadi perempuan yang baik, bahkan istri yang setia baginya. Namun Aksa telah menyia-nyiakan kesempatan itu semua, dan inilah awal dari sepertinya kebahagiaan Aksa bersama dengan Sukma. Karena Aksa telah berjanji kepada Sukma bahwa dirinya akan melupakan semua dendamnya dan akan membuat Sukma pun merasa bahagia. Nah guys, bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Akankah kehidupan rumah tangga Aksa dan juga Sukma akan baik-baik saja? Karena kini Angga pun sudah menyadari semua kesalahan yang telah dilakukannya kepada Sukma, dan dirinya tidak mau jika sampai nantinya Sukma pun masih merasa bersalah atas kepergian istrinya. Walaupun Aksa pun kini sudah menyadari mungkin kepergian Raisa bersama dengan istrinya itu hanya sekedar kecelakaan biasa, yang dimana saat ini terlihat jika Ibu Ira bersama dengan Zahra pun mereka sudah sampai di rumah sakit. Dan saat ini Ibu Ira pun begitu sangat bersyukur dan juga bahagia karena keadaan Sukma akhirnya bisa diselamatkan dan masih bisa dalam keadaan kondisi stabil. Yang dimana saat ini terlihat jika Zahra pun langsung memeluk Aksa dan mengatakan jika dirinya pun berterima kasih karena Papa Aksa telah menyelamatkan Mama Sukma.
Yang dimana pelukan dari Zahra tersebut pun begitu sangat diresapi oleh Aksa dan dirinya pun merasa pelukan Zahra seperti pelukan anak kandungnya sendiri. Padahal anak kandungnya telah pergi bersama dengan Raisa dan saat itu Aksa pun mengatakan dalam hatinya yang seharusnya Aksa pun merasa benci kepada Sukma karena telah menghilangkan nyawa kedua orang yang telah dicintainya. Namun sayangnya Aksa tidak bisa melakukan itu semua kepada Sukma. Namun sepertinya karena kebaikan Sukma dan kebaikan Zahra sehingga membuat Aksa pun menjadi luluh, yang sehingga kini Aksa pun berjanji jika dirinya akan membahagiakan kehidupan Sukma dan dirinya pun tidak akan pernah mengingat semua dendamnya yang telah terjadi kepada Raisa. Nah guys, bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Akankah kehidupan Sukma dan juga Aksa semakin bahagia setelah Aksa memaafkan semua kesalahan Sukma? Untuk kalian yang semakin penasaran, jangan lupa saksikan terus sinetron Cinta Dua Pilihan yang selalu tayang setiap hari hanya di SCTV ya. Dan jangan lupa juga Mimin sarankan untuk kalian tetap nonton di channel Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.